Video pembelajaran tentang seni dalam berkomunikasi. Ready, let's go! Bergabung bersama kami dalam pembelajaran seni dalam berkomunikasi. Putri Mardiana sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai pengertian seni komunikasi. Sarah sebagai pemateri 2 akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif beserta jenis-jenisnya. Siti Munawwaratul Ainiyah sebagai pemateri 3 akan menjelaskan mengenai pengertian seni komunikasi verbal beserta jenis-jenisnya. Nur Khalifah sebagai pemateri 4 akan menjelaskan pengertian nonverbal beserta poin-poinnya. Sandi Hafiz sebagai pemateri 5 akan membacakan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mardiana dari Prodi SD. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu latar belakang. Yang pertama, komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi itu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks. Dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. Terus yang kedua, pengertian seni komunikasi. Seni komunikasi itu berarti kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan baik secara efektif, meliputi berbicara speaking, menulis writing, terus mendengarkan listening, dan membaca reading. Karena berbicara biasanya dominan dalam kehidupan dalam komunikasi. Seni komunikasi identik dengan keahlian berbicara, utamanya berbicara di depan umum, public speaking, atau retorika. Retorika ini diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah dari kelompok 6. Baik, materi selanjutnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Berkomunikasi efektif berarti komunikator dan komunikasi sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Berikut syarat-syarat untuk berkomunikasi yang menguntungkan. Yang pertama yaitu menciptakan suasana yang menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap atau dimengerti. Yang ketiga yaitu pesan yang disampaikan dapat mengunggah minat atau perhatian dari komunikan. Yang keempat yaitu pesan dapat mengunggah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis seni komunikasi. Di sini ada 10 jenis. Yang pertama yaitu the art of looking, artinya yaitu cara melihat lawan bicara kita. Yang kedua yaitu the art of smiling, artinya kita senyum terhadap lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu the art of listening, artinya yaitu kita menjadi pendengar yang baik dalam komunikasi. Yang keempat yaitu the art of questioning, atau memberikan pertanyaan sebagai wujud umpan balik dari komunikasi. Yang kelima, the art of answering, atau memberikan jawaban dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Yang keenam yaitu the art of surprising, atau kejutan. Kejutan bisa menjadi salah satu hal positif dalam komunikasi, seperti memberikan pujian atau kejutan lain yang dapat membuat lawan bicara merasa senang. Yang ketujuh, the art of admitting mistake, atau mengakui kesalahan yang kita perbuat. Yang kedelapan yaitu the art of asking apology, yaitu menekankan pertanyaan kepada lawan bicara mengenai kesalahan yang sudah kita ucapkan dan segera meminta maaf. Yang kesembilan, the art of static empathy. Dan yang terakhir atau yang ke-10, the art of closing conversation, atau seni menutup percakapan yang baik, yaitu dengan memberi motivasi atau semangat kepada lawan bicara. Kata-kata ini sangat kuat bila
kita harus memilih kosakata sesuai dengan target audien. Misal selanjutnya yaitu nada atau ton. Dalam hal nada bicara Anda saat menyampaikan pidato, penting untuk menghindari nada monoton karena menciptakan rasa tidak tertarik. Sebaliknya, nada Anda harus lebih berubah sesuai dengan konteks pidato untuk menarik perhatian audien. Selanjutnya yaitu laju atau pace. Kecepatan bicara Anda memberitahu orang lain banyak hal. Selanjutnya yaitu emosi. Emosi adalah motivator yang sangat efektif. Faktanya menunjukkan emosi tanpa menjadi emosional. Selanjutnya yaitu lafal. Esensian ini bisa dibilang keterampilan komunikasi verbal yang sangat sulit untuk dikuasai untuk memastikan bahwa pendengar dan memahami pesan Anda dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Novalipah, NIM 1323 1011, akan menjelaskan tentang seni komunikasi nonverbal, yaitu memiliki poin-poin penting. Untuk poin pertama yaitu postur, mengubah posisi tubuh dalam artian duduk, berdiri, atau berlutut selama presentasi dapat berdampak besar pada sifat pesan yang dikirim. Poin yang kedua yaitu mata kontak. Mata merupakan salah satu aspek penting untuk membangun kepercayaan dan melibatkan audiens. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu lengan. Lengan Anda adalah faktor penting lainnya dalam hal komunikasi nonverbal. Dan poin yang terakhir yaitu tangan. Penting untuk menggunakan tangan untuk berkomunikasi sebagai ilustrasi supaya tidak merasa kaku. Perkenalkan, saya Rosandi Hafid dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya bahwa dapat ditarik kesimpulan komunikasi aktivitas manusia yang sangat penting bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks. Dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastik. Komunikasi tidak terbatas pada kata-kata yang terucap belaka, melainkan bentuk dari apa saja interaksi, senyuman, anggukan kepala, yang membenarkan hati, sikap, badan, dan ungkapan minat. Sekian dari saya, terima kasih.